Bapak Ibu, ini saya akan gunakan, jadinya saya akan mengajarkan bagaimana sentuhan itu mengaktifkan energi di tubuh kita dan mengaktifkan kecerdasan di dalam tubuh sehingga tubuh tahu apa yang harus dilakukan. Jadinya minyak paras itu bukan sebagai obat, tapi dia akan membantu mengaktifkan energi tubuh dan kecerdasan dengan cara memberi sentuhan lembut, tekanan lembut, dan kehangatan di dalam tubuh kita. Jadinya lapisan kulit ini adalah lapisan sentuhan yang paling bagus di seluruh tubuh. Seluruh tubuh ini ketika kita sering sentuh, itu mengaktifkan kecerdasan yang ada di dalam tubuh kita. Itu penting sekali ya, Ibu ya. Penting sekali, saya tidak tahu kamera yang mana aktif ini, tapi Anda dengarkan suara saya. Jadinya pertama kali, ini jalur energi terbesar di tubuh manusia, saya ingin kasih tahu, itu adalah dari tulang ekor sampai batang otak di sini. Ini batang otak, di sini ini jalur energi terbesar. Jalur energinya terbesar, jadinya usahakan ini aktif. Jadinya tempat naik turunnya energi itu lancar di sini. Jadinya ini yang penting kita kasih minyak paras. Jadinya penting sekali kita kasih minyak paras di sini. Kalau saya sentuh pun begini, sebenarnya ini sudah ada hangat karena memang tangan saya hangat. Tangan saya jarang sekali dingin. Jadinya hangat sekali. Nih, dan Anda kalau mau gunakan minyak paras itu sebelum Anda gunakan, jadinya jangan langsung minyak parasnya itu kita tuang ke sini. Ini minyak paras yang lagi dihangatkan karena ini di ruangan ber-AC ya. Ini di ruangan ber-AC, jadinya saya hangatkan sedikit biar cepat langsung hangat dan terasa di sentuhannya. Jadinya ini dihangatkan dan langkah pertama kita adalah mengambil minyak paras itu dan taruh di tangan. Dan selalu saya, kalau Anda lihat saya live webinar seperti ini, mesti yang saya lakukan pertama, walaupun saya dulu tidak cerita, tapi mesti yang saya lakukan adalah menggosokkan minyak paras itu di tangan saya sendiri. Menggosokkan minyak paras, ini menggosokkan sebenarnya untuk mengaktifkan prana. Prana itu adalah energi di tangan kita dan mengaktifkan juga energinya minyak paras. Kalau memang ada niat baik di dalam diri kita, kita nggak perlu mengucapkan lagi. Tapi kalau memang Anda belum terbiasa terhadap niat baik, jadinya Anda bisa ucapkan dalam hati dengan pikiran dan niat yang baik. Saya membalurkan minyak paras, semoga terjadi harmonis di dalam tubuh teman saya ini atau pasangan saya atau mengalami kesembuhan berkatmu yang di atas itu. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa terkoneksi dengan pikiran baik, jadinya dengan niat saja sudah terjadi sebenarnya energi itu ya. Jadinya tinggal kita ini sudah terasa sangat hangat sekali di tangan, kita mulai gosokkan. Gosokkan ini mau naik turun, mau naik mau turun silahkan. Jadinya Anda tidak perlu teori terlalu banyak. Cuma yang penting adalah gosokan ini Anda memang lakukan dengan benar gitu. Dengan benar itu maksudnya dengan pikiran yang benar. Jadinya memang benar-benar sediakan waktu kurang lebih 10 menit ini menggosokkan dan pikiran Anda juga ada di kita menggosokkan ini. Jadinya niat kita memang bukan niat kita apa yang lain-lain. Aduh, habis ini langsung saya mau keluar cepetin gitu, enggak. Jadinya kalau Anda ingin memberikan kesembuhan energi itu di tangan kita, memberikan dampak energi yang besar kepada yang sakit, itu pikiran kita wajib ada di tangan kita ketika menggosok ini juga. Karena energi mengalir kemana pikiran berjalan. Ini teorinya ya. Kemana pikiran kita berjalan, ke sana energi mengalir. Kalau kita ingat sama orang di luaran sana yang jauh misalnya, energi kita ngalir ke sana. Mungkin dia refleks ingat kita. Tapi kalau energi kita mengalir di tangan kita ke punggungnya ini, berarti energinya mengalir ke punggung ini. Dan minyaknya pun memberi dampak yang begitu luar biasa. Jadinya kita gosokkan. Kalau sudah merasa minyaknya kering, ini udah langsung kering ya, tidak minyaknya langsung habis. Ini dampaknya cepat sekali akan minyak habis kalau tangan kita hangat dan pikiran kita ada di sini. Kita gosokkan, habis kita bisa tambah lagi minyaknya. Nah, kalau sakitnya agak parah, utamakan di daerah pinggang ini juga digosokkan, di tulang ekor ini, jadinya di ini tulang ekornya, terus digosokkan sampai di otaknya di sini. Leher di sini. Di sini banyak sekali mengalami sumbatan energi. Di leher ini paling banyak mengalami sumbatan. Makanya kita akan sering tegang leher ini. Kita akan sering tegang.
Di sini karena sumbatan, sering kesemutan, kaku dan sebagainya di sini. Kita gosokkan di sini sampai di leher di belakang ini kita gosokkan. Kita nggak perlu pijat keras, jadinya kita tidak perlu tekanan, pakai totok begini, itu nggak perlu. Telapak tangan yang lebih penting daripada jempol, jari, dan sebagainya. Yang penting itu telapak ini. Ya, ini telapak ini yang penting. Karena di sini telapak ini. Kita telapak ini semua, ini digosok begini. Ya. Dan ini boleh dengan tekanan. Yang ditekan itu telapak kita. Ditekan dengan tekanan begini, kita lakukan. Jadinya ini sudah menyentuh semua jalur energi yang ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu ya. Kita gosokkan di sini, di lehernya kita gosokkan. Di leher sebelah sini juga kita gosokkan. Bila perlu nambah ke bahu di sini. Karena biasanya energi itu menjalar ke sini dan ini juga menjadi kaku. Leher kita sama punggung ini jadi kaku. Saya tambahin lagi minyaknya karena udah kering. Ini di sini. Sini. Seperti itu ya. Bisa nggak tunjukin di sininya ini? Oke, yang di sininya, di sini ini akan ikut kaku biasanya. Kalau energinya banyak tersumbat, kita gosokkan di daerah sini. Ini bagus sekali Anda melakukan dengan pasangan, anak, atau orang tua Anda ya. Kalau Anda melakukan sendiri, nanti saya ajarkan terpisah. Ini untuk saling menolong satu dengan yang lain. Terus kemudian, batang otak itu sekitar ada di sini ya. Di daerah sini, jadinya kita lewat harus dari leher lewat sedikit kita gosokkan. Bila perlu lewatin sampai kepala di sini tidak ada masalah. Lewatkan kita gosokkan. Seperti ini ya. Jadinya kita tidak perlu tahu titik-titik energi yang ada di sini, tidak perlu tahu ketika kita sudah mengurap semua tulang punggungnya ini. Ketika mana ini ya? Ketika kita ngurap di sini semua tulang punggungnya, jadinya kita tidak perlu hafal lagi titik-titik energinya. Jadinya tinggal kita gosokkan. Oke ya, baru terus tambahkan sedikit ke pinggir-pinggir, boleh. Berikan sentuhan supaya aktif hormon-hormon kebahagiaannya, bisa segar, terus kemudian tidurnya akan menjadi enak. Oke. Boleh ditambah di telinga ini sekalian, mumpung ada sampingnya ada telinga, kita tarik begini telinganya, kita gosokkan. Lihat, cara gosok saya itu nggak ada tekanan, tapi terasa. Yang ngerasa, yang dipijat itu terasa, yang digosok itu. Tapi saya nggak melakukan tekanan. Saya nggak mijet keras, tapi saya hanya gosok begini, tapi yang ini di terapi itu pasti senang sekali. Terasa enak mesti. Ya, saya lakukan begini, satu telinganya lagi sama, saya tidak bisa tunjukkan ya, satu telinganya, terus di lehernya sama seperti ini, kita gosokkan seperti ini, tapi pikiran kita di menggosokkan ini. Oke ya. Lakukan ini buat anak Anda, buat siapapun orang yang Anda cintai. Terus berikutnya, setelah tulang punggung, kita ke telapak kaki. Telapak kaki itu penting, karena di sini tempat masuknya energi. Saya ambil lagi minyak agak banyak, karena telapak kaki itu agak kasar. Jadinya kita gosokkan lagi, ini gosok ya. Saya gosokkan segini banyaknya minyak. Yang mana ini kamera ya? Segini banyaknya minyak. Saya gosokkan untuk di telapak kaki. Ini telapak kakinya udah bersih belum, Ma? Karena udah tadi Fadli kamu cuci ya? Oke, aman berarti. Kenapa harus telapak kaki itu bersih? Karena kita akan memasukkan minyak. Kalau kotor berarti kan pori-porinya tersumbat. Ngerti nggak? Pori-porinya tersumbat. Jadinya sekarang ini kalau sudah bersih tadi udah dicuci, makanya habis mandi itu paling bagus digosokin minyak. Nah, kita gosokkan saja di sini, biasa seperti ini ya. Gosokkan di sini sampai di mata kaki. Sampai mana ya? Enggak, ini tunjukkan ini. Kelihatan nggak mata kakinya? Sampai di mata kaki sini. Maka kenapa ini disebut dengan mata kaki? Kenapa kaki punya mata? Saya tanya dulu. Banyak orang nggak bisa jawab kalau kaki punya mata. Karena orang yang punya mata kaki jalan tanpa melihat pun dia tidak akan kesandung. Itu kakinya artinya cerdas. Itu kecerdasan juga. Ya, jadinya ini mengaktifkan kecerdasan kita juga biar kita, karena kaki itu penting sekali. Kita gosokkan di sini. Di sini tempat masuknya energi tanah. Makanya kaki ini wajib sering kena tanah ya. Tapi kalau jarang kena tanah, kita aktifkan energi telapak kaki ini dengan cara membalurkan dengan minyak. Ini punggungnya juga kita balurkan. Punggungnya di sela-selanya ini juga kita ini balurkan ya, balurkan ini, gosokkan.
Walaupun saya hanya menggosok begini, tapi yang digosokkan pasti terasa. Maksudnya sakit enggak, tapi enak banget, tapi terasa gitu. Secara ini. Saya tidak pakai teknik pijat begini. Kalau begini, kalau ada yang pakai teknik pijat kayak gini ya, misalnya, orang sakit keras, jangan pernah direfleksi. Saya tidak pernah anjurkan untuk refleksi. Karena refleksi itu sakit dampaknya. Dia energi yang keluar juga jauh lebih banyak untuk nahan rasa sakit itu. Jadinya kalau Anda mau refleksi, itu pada keadaan sehat, jangan dalam keadaan sakit. Sakit itu akan melemahkan, tambah energi Anda kekuras, tambah ngedrop Anda sampai di rumah. Jadinya gosok itu yang benar. Teori kita orang Nusantara itu yang benar adalah gosok. Dan ini saya sudah lakukan puluhan tahun sama orang. Ya, gitu ya Pak Ibu ya. Ini digosokkan kedua kakinya. Dilakukan seperti ini sampai di mata kaki. Kalau Anda mau lanjut sampai di ini, bagus, sampai di otot ini. Dan kalau orang yang sudah tua, usia sudah 55 tahun ke atas, ini penting dikasih minyak. Di daerah ini ya, persendian ini kasih minyak. Wajib ini, digosokkan saja, supaya dia kecerdasannya aktif. Karena orang yang usia di atas 55 tahun, biasanya ada peluang dia jatuh karena kecerdasan kakinya menurun. Jadinya dia kepleset di kamar mandi, jatuh di teras depan rumah karena ininya lemah. Ininya lemah. Makanya sering ini digosokin minyak paras di persendian yang ini ya. Sama di sininya. Jadinya di sininya. Gosokin minyak paras. Gosokin saja sering-sering itu akan peluang jatuh kepleset itu lebih kecil daripada yang tidak sering digosokin. Kepleset kamar mandi, dibilang licin, di teras kita ada air genangan, itu biasanya itu jadi, aduh gara-gara air genangan saja tuh. Tapi sebenarnya ini lemah. Udah hilang kecerdasannya ini untuk memilih di mana dia harus menginjakkan kakinya. Seperti itu ya, ini penting digosokkan di daerah sini ini. Gosokkan minyak itu. Kalian untuk penyakit yang lain tapi ini digosokkan di sini. Ini adalah sentuhan yang menyembuhkan saya bilang, tapi sentuhan yang mengaktifkan kecerdasan tubuh. Seperti itu. Terus kemudian kalau usia lagi di atas 55 tahun boleh ditambah di ini ya, apa namanya ini? Nanti pas dibalik ya. Apa namanya? Bukan ini. Lutut, di lututnya ini wajib juga karena ini sering capek di sini, sering apa namanya nyeri, nanti nyeri lutut itu asam urat apa dan sebagainya. Ini digosokkan. Walaupun ini hanya contoh, tapi saya lakukan kedua-duanya biar seimbang dia. Jangan kaki satunya nanti senang, kaki satunya marah, itu kan nggak bagus juga. Jangan sampai marah dia kaki satunya, Fadli nanti masalah ini. Nanti boleh Fadli ceritain bagaimana saya setiap bulan sekali gosokin dia, gimana sebenarnya rasanya. Saya juga nggak pernah tanya sama dia ini. Ini kita gosokkan, kita nikmati prosesnya, dan ini biasanya saya lakukan kalau dulu sampai 15-30 menit. Nggak apa-apa, tapi benar-benar habis itu dia akan terasa sehat dan pengen tidur. Kalau ketika tidur, kecerdasan tubuh meningkat. Karena recovery sedang terjadi ketika tidur. Orang sakit itu susah tidur, tapi ketika digosokin minyak paras, dia akan tidur lebih nyenyak. Oke, balik sekarang. Itu jadinya yang penting itu tulang punggung untuk semua jenis penyakit ya. Penyakit apapun Bapak Ibu ya. Tulang punggung dan telapak kaki. Tulang punggung dan telapak kaki. Terus kemudian Bapak Ibu, saya akan balurkan di daerah karena di sini banyak sekali organ penting. Kenapa di sini butuh sentuhan di semua tubuh di sini? Tadi di belakang itu adalah titik-titik energi sama di telapak kaki. Tapi kenapa di daerah dada ini semua juga penting? Dada, perut, ini. Di sini semua organ penting ada. Dari jantung, paru-paru, pencernaan, limpa, dan sebagainya semua ada di sini. Bapak Ibu ya. Jadinya ini yang paling jarang diperhatikan oleh setiap orang. Jadinya jarang bahwa kita memberikan sentuhan di area ini. Paling biasanya kita memberikan sentuhan di area ini ketika kita mandi, dan itu pun mandi kita biasanya tergesa-gesa cepat-cepat, dan itu tidak pernah kita sambil memberikan energi kelembutan. Nah, di sini kita gosokkan sekarang minyak parasnya. Gosokkan minyak parasnya.
Saya gosokkan minyak parasnya. Tetap Bapak Ibu ya, seperti saya yang lakukan. Ini Anda sebenarnya mengaktifkan diri, energinya sama. Saya selalu menggosokkan ini untuk pertama kali di daerah baru. Gosokkan dan pasti hangat sekali terasa. Hangatnya kita akan terasa hangat. Ini di dada di sini. Jadinya Anda menyentuh banyak organ sebenarnya, energi jantung, paru-paru di sini. Terus ini wisuda cakra, cakra tenggorokan. Terus di sini perut, pencernaan, ada limpa, pankreas, itu banyak kita gosokkan di sini. Banyak problem yang bisa diatasi termasuk gangguan mah dan GOT pencernaan ya. Kita gosokkan. Di sini tulang, di sini juga semua kita gosokkan. Tapi jangan ada pijat keras. Jadinya kita gosokkan di sini. Kemana saja arahnya terserah Bapak Ibu. Tapi khusus di area perut itu arahnya ke pusar sini. Khusus di area perut di sini, area perut ini itu ke pusar larinya, ke tengah ya. Dorongnya ke tengah. Dorongnya ke tengah. Seperti itu. Dorongnya ke tengah sini, dari sini juga dorongnya ke tengah. Anda bisa melakukan, mudah-mudahan kedengaran suara saya masih tetap. Ini kita udah lakukan di sini. Ini tulang penting juga di sini. Ngetes apa namanya? Kalau dia ada demam atau sakit, kita pegang di sini aja akan terasa nyeri-nyeri nggak, Fadli? Nah ya, berarti dia tidak ada musuh datang, tidak ada virus atau bakteri dalam tubuhnya yang mengganggu. Kalau di sini biasanya saya begini kan sedikit nyeri. Nah itu biasanya kalau orang demam. Kalau saya tekan di sini agak sakit, ini daerah ulu hatinya kita tekan di sini agak nyeri, berarti dia gangguan pencernaan. Tapi saya tidak ajarkan itu, nggak penting dia sakit apa, tapi ingat gosok itu aja. Ini juga daerah perut sini, dan ini perut bawah bagus juga untuk ibu-ibu, tapi jangan neken keras ya untuk ibu-ibu, tapi ini untuk M tidak lancar dan sebagainya, selangkangan di paha di sini. Ini juga M tidak lancar dan sebagainya, itu bagus sekali. Ya, jadinya seperti itu. Daerah sini, terus daerah leher. Dan kalau Anda pengen tambahan, Anda bisa lakukan sendiri atau Anda minta atau Anda sudah tahu itu terapi di daerah wajah. Ini banyak sekali juga hal penting di daerah wajah sini. Saya nggak di sini. Di sini ini banyak titik-titik penting dan itu untuk penglihatan lebih tajam juga bagus. Untuk orang stroke dan sebagainya itu bagus juga. Di sini ya, orang sinus. Kita seperti, kalau orang ke salon itu apa namanya? Ya, facial. Facial, tapi ini pakai minyak paras. Tidak ada masalah kita di kulit. Pertama di alis, kita di alis, kedua alis beginiin. Di dahi di atasnya, kita gosok ke samping. Terus di bawah mata, kita gosokkan. Di hidung kita pencet-pencet tarik. Terus di atas hidung ini kita tarik ke atas begini. Terus di wajah ini kita dorong ke bawah begini. Terus wajah yang satunya sama kita dorong. Terus ini titik cakra penting juga di bawah hidung, di bawah mulut ini. Di atas mulut juga titik penting. Cakra untuk diberikan sentuhan di sini. Ini kumisnya ini. Kalau Anda ingin jadi terapis ya, terapisnya paras, ini gosok juga di sini buat keluarga. Terus di rahang bawah ini. Ini banyak sekali titik energi. Kalau ini bagus, Anda akan mudah tersenyum, sehat, dan luar biasa sentuhannya itu ya. Nih, begitu. Terus tambah lagi satu, boleh di telinganya kita gosokkan. Begitu. Saya tidak ada rasa sakit. Teorinya ya, teknik pijat yang benar menurut saya tidak boleh ada rasa sakit, tapi yang adalah rasa nyaman. Yang adalah rasa nyaman, saya lakukan ini dengan nyaman, tapi dengan tingkat kehangatan yang tinggi, tingkat energi yang tinggi yang saya berikan. Jadinya tidak, kalau sakit itu menurut saya salah. Tapi ada yang orang bilang kalau sakitan berarti di sini sakitnya. Untuk apa kita cari sakitnya lagi kalau sudah tahu dia sakit? Lebih baik kita sembuhkan dengan memberikan energi cinta kasih, kesembuhan, dan rempah-rempah yang benar dengan minyak paras klasik itu. Begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau orangnya sakit keras dan orang ini tidak kita kenal, Bapak Ibu ya, tidak kita kenal. Kalau ini keluarga tidak ada masalah, kalau tidak kenal, kita habis ini cuci tangan kita, bersihkan.
Kalau Anda bawa hand sanitizer, kasih hand sanitizer. Supaya istilahnya tidak memberi energi buruk sama kita. Jadinya kita bilang, semoga orang yang saya terapi ini sembuh. Jadinya seperti itu cukup, jadinya tidak ada lagi imbas energi buruk. Tapi kalau keluarga, karena kita sudah menyatu, nggak perlu itu, cukup selesaikan. Bila perlu, Anda gosok lagi ke tangan Anda sendiri seperti ini. Karena di sini energi kesembuhannya lagi tinggi sekali di tangan kita. Anda bisa gosok di area-area tangan Anda sendiri. Seperti itu. Mungkin secara umum, penyakit yang umum, jadinya ini wajib dilakukan habis mandi. Anda lakukan Bapak Ibu ya. Habis mandi, kalau pagi Anda lakukan ini, sekalian berjemur sinar matahari. Ya, sekalian berjemur sinar matahari, sehingga Anda mendapatkan dampak yang optimum. Pikiran positif itu akan memberikan, dan ingat, sentuhan ketika, kalau saya melakukan ini, saya menggunakan niat, kalau yang diterapi, kalau Anda sakit, Anda diterapi seperti ini, Anda banyak bersyukur. Terima kasih.